cara sekalipun, bagi saya, pendapat saya, ini pendapat peribadi saya. ถือว่าเป็นเกียรตินะคะแล้วก็ได้ที่ Reaksi rival timnas Indonesia usai berhasil menahan imbang Pantai Gading di laga uji coba Dubai. Saf Isali, Madam Pang, dan Kim Sang-sik memberikan statement mengejutkan ini terhadap timnas U17 jelang Piala Dunia. 홈에서 하고 그때는 물러서지 않고 싸워야 하고 Suasana sepak bola Indonesia kembali bergemuruh. Timnas Indonesia U17 baru saja menahan imbang salah satu tim kuat dari Afrika, Pantai Gading U17, dengan skor 0-0 dalam laga uji coba tertutup di Dubai, jelang bergulirnya Piala Dunia U17 FIFA 2025. Meski tanpa penonton dan tanpa sorotan kamera televisi, kabar hasil imbang itu menyebar cepat ke seluruh dunia sepak bola. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Eropa, Asia, hingga Afrika. Mengapa? Karena Pantai Gading dikenal sebagai tim muda dengan fisik kuat, teknik tinggi, dan tradisi sepak bola yang sangat mapan. Laga berlangsung ketat sejak awal. Indonesia sempat unggul di babak pertama. Namun sayang gol dari Evandra dianulir oleh wasit. Pressing tinggi, formasi bertahan rapat, dan koordinasi antar lini yang matang membuat lawan kesulitan menembus pertahanan Garuda Muda. Nova Arianto terlihat puas di pinggir lapangan. Bagi sang pelatih, hasil ini bukan sekadar skor, tapi bukti bahwa anak asuhnya sudah mulai terbiasa menghadapi tekanan dari tim kelas dunia. Dan tak butuh waktu lama, reaksi dari berbagai penjuru dunia pun mulai berdatangan. Media besar Eropa seperti L'Equipe dan Marca menulis laporan singkat yang membuat publik tercengang. Beberapa jurnalis bahkan menulis bahwa mereka semula mengira Indonesia akan kalah telak. Namun justru tampil dengan pertahanan disiplin dan transisi cepat yang sangat terorganisir. Dari benua Asia, dukungan pun berdatangan. Salah satunya datang dari Madam Pang, manajer terkenal timnas Thailand, yang dikenal juga sebagai salah satu sosok paling berpengaruh di sepak bola Asia Tenggara. Dalam wawancara dengan media lokal, Madam Pang mengungkapkan rasa bangganya terhadap progres sepak bola Indonesia. Indonesia sudah berkembang luar biasa. Mereka bisa menahan tim sekuat Pantai Gading. Itu pencapaian yang patut dihormati. Saya berharap tim muda Indonesia bisa tampil baik di Piala Dunia nanti. Bukan hanya untuk negaranya, tapi juga demi nama besar Asia Tenggara. Namun, di sisi lain, tak semua reaksi bernada pujian. Legenda sepak bola Malaysia, Saifi Salih, kembali memberikan komentar yang menuai perdebatan. Dalam sebuah wawancara dengan media Kuala Lumpur, Saifi menyampaikan apresiasinya atas hasil imbang itu, tapi dengan catatan keras. Indonesia sudah menunjukkan kemajuan, saya akui itu. Tapi jangan cepat berbangga dulu. Hasil imbang bukan berarti mereka sudah sempurna. Saya masih lihat banyak kekurangan, terutama soal penyelesaian akhir dan koordinasi lini tengah. Kalau mereka ingin benar-benar matang, belajarlah dari tim muda Malaysia yang punya struktur permainan lebih stabil. Pernyataan itu langsung menimbulkan gelombang reaksi di dunia maya. Bagi sebagian orang, ucapan Saifi terdengar seperti sindiran halus. Namun bagi yang lain, komentar itu dianggap sebagai bentuk perhatian dari sesama negara tetangga yang ingin melihat Indonesia lebih kuat lagi. Sementara itu, dari Vietnam, komentar datang dari Kim Sang-sik, pelatih yang dikenal dengan gaya bicara blak-blakan. Kim memberikan reaksi sinis terhadap hasil imbang tersebut. Menurutnya, hasil 0-0 melawan Pantai Gading belum cukup untuk dijadikan ukuran kekuatan Indonesia. Kalau hanya bertahan dan menunggu lawan, itu belum menunjukkan kualitas sesungguhnya. Sepak bola modern butuh keseimbangan. Indonesia belum sampai ke level itu, ujar Kim dalam sebuah wawancara dengan media Seoul. Komentarnya pun memicu perdebatan. Banyak pengamat menilai Kim terlalu meremehkan progres Indonesia. Padahal hasil itu dicapai melawan tim yang jauh lebih berpengalaman. Namun, di tengah beragam suara dan komentar dari luar negeri, pelatih Nova Arianto memilih tetap tenang. Ia tidak larut dalam euforia, tidak pula terpancing oleh sindiran. Dalam konferensi pers singkat seusai laga, Nova menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang terus mendukung Garuda Muda. Kami berterima kasih atas dukungan masyarakat Indonesia dan perhatian dari banyak pihak, termasuk dari negara-negara tetangga. Kami tahu masih banyak yang harus diperbaiki. Tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa memberikan yang terbaik di Piala Dunia nanti.
Nova juga menegaskan bahwa hasil imbang ini bukanlah akhir, tapi bagian dari proses pembentukan karakter tim. Pertandingan melawan Pantai Gading memberi kami banyak pelajaran. Kami belajar bagaimana bertahan di bawah tekanan, bagaimana menjaga fokus selama 90 menit. Itu pengalaman yang sangat berharga, lanjutnya. Dan memang, jika melihat perjalanan Indonesia di uji coba Dubai, hasil ini menjadi bukti nyata perkembangan pesat Garuda Muda. Setelah sebelumnya bertemu Paraguay, kini menahan imbang Pantai Gading tanpa kebobolan. Artinya, Indonesia sudah 2 kali berhadapan dengan tim dari luar Asia dan sama sekali tidak mengecewakan. Dunia pun mulai memperhatikan. Media asing kini menilai Indonesia bukan lagi sekadar tim pelengkap di Piala Dunia nanti, melainkan tim yang bisa membuat kejutan. Sementara para rival di kawasan Asia Tenggara, dari Malaysia, Thailand, hingga Vietnam, mulai menatap Garuda Muda dengan rasa penasaran. Apakah Indonesia benar-benar siap mengguncang dunia? Apakah hasil imbang ini hanyalah kebetulan atau tanda awal kebangkitan sepak bola muda Indonesia di panggung global? Satu hal yang pasti, Garuda Muda telah menunjukkan bahwa mereka bukan lagi tim yang mudah diremehkan. Mereka telah berdiri sejajar dengan tim-tim besar dunia, bukan karena keberuntungan, tapi karena kerja keras, disiplin, dan tekad yang tak pernah padam. Aku lihat banyak orang Indonesia terlalu bangga setelah seri lawan Pantai Gading. Tapi menurutku, itu cuma keberuntungan. Lawannya main santai, tidak serius. Kalau benar mereka hebat, coba lawan tim muda Malaysia dulu. Kita lihat siapa yang lebih kuat secara taktik. Malaysia bukan tim sembarangan. Kita sudah sering uji lawan tim-tim Asia besar. Indonesia itu baru naik. Jangan cepat besar kepala. Menurutku orang Indonesia terlalu melebih-lebihkan tim mereka. Seri lawan Pantai Gading langsung merasa seperti juara dunia. Padahal kalau lawan Malaysia, belum tentu menang. Struktur sepak bola kita lebih rapi. Akademi sudah lama berdiri. Tim muda kita sering lawan Jepang dan Korea tanpa banyak bicara. Indonesia masih jauh dibanding Malaysia. Itu kenyataannya. Permainan Indonesia itu semangatnya besar, tapi secara taktik dan konsistensi, Malaysia tetap lebih baik. Mereka bagus di laga uji coba karena tidak ada tekanan. Tapi nanti di turnamen resmi, baru ketahuan siapa yang benar-benar kuat. Kalau Malaysia main di Piala Dunia U19, aku yakin kita bisa melangkah lebih jauh dari mereka. Setiap kali Indonesia menang atau seri lawan tim luar, langsung ramai dibicarakan seolah-olah baru kalahkan Brasil. Tapi kalau Malaysia yang lakukan hal sama, media diam saja. Padahal dari segi ranking, sistem latihan, dan kemampuan individu, kita lebih stabil. Tim muda Malaysia sering kalahkan tim ASEAN lain, tapi tak pernah heboh. Indonesia itu cuma penuh sensasi, bukan prestasi nyata.